Pidato kebudayaan kali ini digelar dengan mengusung tema Gerbong Pemuda dan Visi Indonesia Emas 2045. Pidato kebudayaan ini dibawakan oleh Dr. Muhammad Arif Rosyid Hasan. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara emas pada tahun 2045. Gerbong Pemuda diibaratkan sebagai wahana yang akan membawa Indonesia melintasi tantangan dan memasuki masa keemasan. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi fokus utama, di mana pemuda diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan perubahan positif. Pemimpin muda tersebut merinci upaya-upaya yang perlu dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan teknologi, hingga penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pidato ini juga mencerminkan semangat kebudayaan yang kuat, dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi mewujudkan impian bersama. Pesan tersebut tak hanya sebatas retorika, namun diiringi dengan komitmen nyata dalam aksi nyata untuk mencapai tujuan bersama. Iya, tadi sebenarnya udah banyak hal ya, dan sebenarnya yang paling penting dari itu semua harus disadari bahwa anak muda yang banyak ini nggak lagi cukup kalau mereka ini jadi sekedar jadi objek ya, mereka harus jadi subjek. Dan selama ini yang kita tahu afirmasi kebijakannya udah ada ya, afirmasi kebijakan. Representasinya juga sekarang udah mulai muncul kan gitu. Sehingga memang upaya secara bersama-sama ini yang terus kita dorong ya. Makanya kita sejak 2010 membangun narasi kepemudaan, sekarang kita harus perkuat ini gerbongnya. Jadi semua anak-anak muda yang merasa berkepentingan untuk ada di masa yang akan datang, terlibat dalam berbagai urusan-urusan publik, sosial, politik, segala macam itu harus berangkulan gitu. Karena tanpa solidaritas, tanpa kebersamaan mustahil kita bisa wujudkan itu. Dan tadi fundamentalnya sebenarnya nilai-nilai budaya itu ya. Nilai-nilai budaya Makassar, Bugis Makassar harus kita dalami kembali. Teman-teman yang ada setelah ini kan kita rencananya ke Minang ya. Kita pengen anak-anak di sana juga mendalami budaya Minang itu seperti apa, dan itu sehingga anak-anak muda walaupun dia di mana-mana itu tetap mengakar kuat secara budaya di mana dia berada. Dr. Muhammad Arif Rosyid Hasan menyampaikan harapannya bahwa semoga semua anak muda Indonesia bisa berkontribusi pada cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pidato kebudayaan ini sebenarnya hal yang lumrah lah, yang untuk beberapa tokoh-tokoh sudah membawakannya di Jakarta, tapi untuk di Sulawesi Selatan sendiri baru beberapa tokoh yang membawakan. Nah, sekarang karena Arif Rosyid ini adalah tokoh milenial, tokoh pemuda yang menasional, maka Merial ini memilih Arif Rosyid untuk membawakan pidato kebudayaan di akhir tahun ini. Apalagi posisi Arif adalah alumni dari kedokteran gigi Unhas, ya yang pasti dia membawa nama Unhas di tingkat nasional. Untuk peserta kami lebih fokuskan ke kalangan budayawan, ke kalangan pemuda-pemuda, ketua-ketua OKP, ada beberapa tokoh pemuda di Makassar, serta ada beberapa juga alumni dari kedokteran gigi Unhas. Ya, jadi ya. Dengan adanya kegiatan seperti ini untuk memotivasi sebenarnya pemuda-pemuda yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan, bahwa kita ini bisa menasional. Arif Rosyid contohnya bisa menasional, kenapa kita tidak? Saya kira seperti itu. Acara ini berhasil menciptakan atmosfer semangat dan kebersamaan di antara para hadirin, dengan harapan agar semakin banyak pemuda yang terinspirasi untuk berkontribusi pada cita-cita besar bangsa. Pidato kebudayaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat dan aksi bagi generasi muda Indonesia menuju masa depan yang gemilang pada tahun 2045. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV.